Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan lanjutkan lagi materi ke standar kualitas yang berikutnya. Kalau di dua kemarin kita sudah belajar model generiknya McCall, kemudian dari generik McCall kita bikin spesifik ISO, kemudian hari ini kita akan bahas si CMMI ini atau Capability Maturity Model Integration. Jadi dua hal antara ISO maupun CMMI itu adalah sebuah standar yang dibuat untuk level industri. Tapi sekali lagi sebetulnya konsentrasinya atau concernnya itu masih mirip dengan generic modelnya McCall seperti itu. Nah, sebetulnya CMMI itu apa sih intinya? Nah, kalau kemarin kita bicara ISO itu fokusnya adalah lebih kepada dia menerapkan sebuah kriteria, dia membuat semacam kriteria, lalu ada subkriteria, lalu dia bagi dua dulu, ada yang development dan ada yang quality in use, lalu dia memberikan standar itu ke perusahaan-perusahaan untuk diikuti. Selama perusahaan tersebut dia punya SOP untuk per masing-masing kualitas yang ada di sana, misalnya kriteria security dia sudah punya SOP dan dia bisa buktikan untuk berjalan dengan baik, maka dia bisa lolos atau bukan lolos ya, lulus sertifikasi dari si ISO-nya. Nah, apa yang berbeda dengan CMMI ini? Nah, CMMI ini pertama kali dibuat di Amerika oleh sebuah universitas. Namanya tuh kalau nggak salah CM University, tapi yang membuatnya adalah Departemen Software Engineering Institute. Jadi di sana ada satu fakultas yang khusus untuk membahas masalah software engineering. Nah, pertama kali CMMI ini dibuat sebagai standar standar perusahaan yang mau ikut lelang proyek di Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, jadi kalau kita bicara seperti itu, ya namanya Departemen Pertahanan, artinya software-nya pun sifatnya banyak yang kritikal. Artinya salah sedikit itu bisa menimbulkan mara bahaya yang begitu besar. Sehingga poin-poin kualitasnya pun itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Nah, si Software Engineering Institute di CM University ini di Amerika, mereka membuat semacam model kualitas yang digambarkan menggunakan maturity level. Jadi kalau kemarin kita tidak bicara level, tapi kita bicara apakah setiap kriteria itu punya cara menghitungnya, lalu terpenuhi atau tidak, ya nanti kita nilai dari apa yang sudah dilakukan oleh mereka dan dari produk yang mereka hasilkan. Nah, tapi kalau ini tidak. Ketika kita berbicara CMMI, maka CMMI ini isinya selain hal-hal yang harus dipenuhi, SOP apa dan segala macam, jadi dia tetap menceritakan kira-kira ada poin apa saja yang harus dipenuhi untuk kita dinyatakan lulus maturity levelnya mereka. Nah, maturity levelnya ada 5 nanti, saya akan jelaskan nanti. Tapi konsentrasi dari si MMA ini adalah memastikan si perusahaan itu memenuhi suatu level maturity. Nah, level maturity ini yang membedakan dia dengan ISO adalah selain dia menyediakan SOP apa yang harus dibuat oleh perusahaan, kemudian juga perusahaan harus bisa ngebuktikan, tapi CMMI itu melengkapinya dengan dokumen-dokumen apa atau artefak apa yang harus dilengkapi. Jadi dia punya satu kelebihan dari ISO, dia menyediakan satu aturan atau satu rambu-rambu tambahan selain dari SOP yang dibuat perusahaan, tapi dia juga menstandarisasi kira-kira di dalam SOP itu harus ada dokumen apa saja. Nah, itu bagusnya dari si CMMI. Nah, tapi kenapa model ISO yang sering sekali orang gunakan sebagai level standar industri? Simpel, karena menurut beberapa pandangan dari beberapa riset, ISO itu memang lebih mudah dibandingkan CMMI. Itu dulu. Kemudian yang kedua, secara rambu mereka tidak terlalu ribet, tidak terlalu banyak sekali mensyaratkan dokumen-dokumen ataupun artefak-artefak dan rambu-rambu yang harus dipenuhi ketika ingin dikatakan memenuhi suatu standar seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang orang atau perusahaan yang lolos dari si maturity level atau maturity model ini itu bisa sangat mudah atau berkesempatan mudah untuk bisa lolos ISO.
Tapi orang yang lolos ISO itu belum tentu berkesempatan mudah untuk bisa mendapatkan level maturity yang kelima. Karena kan kita ngejarnya yang 5-nya yang paling tinggi seperti itu. Nah, berangkat tadi dari statement saya bahwa ini dimulai ketika si institut ini ingin membuat suatu standar untuk Departemen Pertahanan. Nah, tentunya proses pun ketika membangun atau mendevelop si perangkat lunaknya itu menjadi sangat penting. Bahkan developernya pun diukur, struktur organisasinya pun diukur. Nah, enaknya lagi karena di sini ada kata-kata integration, si CMMI ini. CMMI ini menilai dari beberapa aspek. Ada dari segi development dan ada dari segi acquisition. Tapi nanti saya tidak akan jelaskan terlalu banyak karena itu level S2. Tapi intinya, di setiap proses yang ada di dalam project manajemen perangkat lunak yang kita punyai, itu akan dinilai oleh si CMMI ini. Dan prosesnya tidak mudah dan cukup memiliki beberapa jenjang yang harus dilewati terlebih dahulu, seperti itu intinya. Nah, apa sih 5 level yang ada di dalam si maturity model ini atau CMMI? Di sini sebenarnya sudah dijelaskan ada initial, manage, sampai si optimizing. Nah, walaupun sekali lagi saya bilang slide ini tidak cukup untuk kalian memahami CMMI. Bahkan CMMI ini bisa menjadi salah satu produk skripsi nanti yang kalian bisa ambil. Jika kalian menilai atau mengukur si perusahaan yang melakukan project management software ini sudah sejauh mana memiliki maturity level. Dia masuk maturity level berapa, kemudian kalian sarankan apa kekurangannya supaya bisa naik 1 atau bahkan bisa memenuhi sampai maturity level 5. Itu skripsi yang bisa Anda ambil nantinya. Nah, yang paling unik adalah dari CMMI ini, segala macam proses di dalam CSDLC maupun project manajemennya, itu punya standarnya, punya dokumen apa yang harus dilengkapinya, dan bagaimana caranya si SOP tersebut harus dilakukan. Nah, itu bagusnya. Bahkan yang kalau kalian nanti cari di beberapa literatur ataupun juga video di YouTube, itu sampai ke data arsitektur. Jadi arsitektur data, kalau kalian belajar IRD, belajar normalisasi, nah itu pun juga diatur sebetulnya bagaimana model arsitektur dari suatu data agar bisa memenuhi maturity level. Bagaimana level security-nya, bagaimana level pendokumentasiannya, bagaimana level kita menjalankan proses dari CSDLC-nya, itu pun juga diatur di dalam si CMMI. Jadi belajar CMMI itu sebetulnya satu mata kuliah lagi, teman-teman. Jadi ini juga bisa jadi hal yang sangat menarik untuk dijadikan skripsi, karena belum pernah ada ya Pak ya, yang pakai CMMI ya. Selalu bicaranya ISO seperti ya, itu. belum ada yang apa namanya tuh yang ya sedetail lah, dia sedetail dia menggunakan ini gitu. Betul. Banyak kan ISO. Padahal sebetulnya di dokumen CMMI sendiri kan dia open ya dokumennya. Nah itu sudah ada panduannya, kita tinggal mengukur. Lalu tugas kalian di skripsi itu kira-kira melihat apa yang belum dipenuhi untuk bisa naik 1 tingkat atau bahkan mencapai maturity level 5 seperti itu. Walaupun ya sekali lagi kalian bisa saja bilang ini bisa naik 1 level jika begini, tapi tetap saja karena nanti kan ini ibarat akreditasi lah. Kalau kalian tidak paham ini ibarat akreditasi. Jadi kita itu ada standarnya, kalau akreditasi ada 7 level. Nah, 7 standar yang harus dipenuhi. Nah, ini juga punya beberapa standar yang harus dipenuhi. Cuma tim penilainya tuh 2 kali tahap. Jadi yang pertama itu untuk menilai dulu secara praktisnya. Nanti ada namanya apa saya agak lupa gitu ya. Nanti tinggal di searching aja di riset-riset CMMI. Jadi ada yang penilai pertama untuk menilai bagaimana praktisnya, SOP-nya udah ada belum, kemudian dilakukan dengan baik atau tidak. Tapi dia tidak bisa memberikan maturity level. Dia hanya bisa memberikan nilai sementara lah, intinya begitu. Nah, nanti asesor utamanya datang ketika sehabis yang asesor pertamanya ini selesai memberikan penyaranan. Saya agak lupa IPAC kalau nggak salah, APAC gitu ya nilainya. Nah, itu saya udah lama soalnya belajarnya. Nah, itu nanti nilai tersebut bisa dijadikan panduan dasar untuk tim akhir menilai kira-kira maturity levelnya seberapa besar, kemudian dia akan membuat checklist kira-kira dokumen ataupun juga artefak apa yang harus ada di dalam setiap proses berdasarkan setiap maturity level. Nah, tentunya ketika kita bicara maturity level, ada 5, ada 1 sampai 5, ada inisial sampai optimizing. Yang paling rendah itu adalah inisial dan yang paling tinggi adalah optimizing. Jadi kalau kita bicara
anggaplah kita ini sebuah kumpulan orang di dalam sebuah perusahaan software, misalkan Unicom itu adalah perusahaan software, maka pertama kali ketika kita berbicara organisasi kita, sebentar ya, nah mana ya levelnya, nah ini, maka kita bisa saja dinyatakan sebagai entry level, atau kalau di sini disebutnya sebagai initial level. Kenapa initial level? Ya karena kita kan anggap saja Unicom itu bekerjanya masih ad hoc, artinya gini, proses yang kita buat itu dibuat hanya untuk project tersebut. Jadi nanti kalau ada project lain ya kita buat prosesnya lagi. Jadi kita nggak punya semacam kerangka kerja yang seragam untuk setiap projectnya. Itu yang dimaksud dengan ad hoc. Ya, misalnya project sistem informasi perpustakaan, ya kita bikin nanti di situ susunan project manajemennya seperti apa, struktur organisasinya seperti apa, kemudian kerangka kerja SDLC-nya kita pakai apa, misalkan Scrum gitu ya. Lalu dalam Scrum kita berapa kali sprint, tapi ketika kita menjalankan project lain, misalkan sistem informasi perwalian, itu udah beda lagi. Dibuat lagi. Artinya kan itu akan dibuat seiring tingkat pertumbuhan dari project-nya itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan ad hoc. Kemudian karena ad hoc ini seringkali memang chaos. Karena tidak ada penjaminan dari segi kitanya. Jadi developer itu tidak dijamin terhadap misalkan perubahan kebutuhan dan segala macam. Artinya memang karena dibuatnya tiba-tiba, dibuat hanya untuk satu project saja, tidak mempertimbangkan masa depan, ya memang ya kejadiannya memang sering sekali terjadi di initial level tersebut. Dan biasanya ini terjadi juga muncul namanya konsep atau sering sekali ini biasanya memunculkan seseorang yang sangat expert di bidangnya dan mengerjakan sendiri ujung-ujungnya. Jadi karena sudah dekat deadline, ya ini kayak tugas besar lah ya Pak Alif ya. Ini kelompok tugas besar, jadi ya memang ada 4, tapi yang kerjanya hanya 1 atau 2. Ya karena tadi sekali lagi dibuat untuk entry level seperti itu. Betul. Nah, jadi kita pertama kali bikin software atau bikin perusahaannya pasti masuk level 1. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan level 2? Nah, si level 2 ini ciri khasnya adalah si proses di dalam project management software-nya itu sudah established. Jadi men-track 3 elemen dalam project management software. Jadi dia mengukur, nih kira-kira si dana cukup nggak untuk waktu sekian dan dengan sumber daya sekian, dengan scope atau jangkauan kerja sebesar sekian. Nah itu sudah ada, tapi masih sangat basic. Artinya mungkin bisa hanya digunakan hanya untuk pencatatan atau sekedar formalitas administrasi saja. Nah itu juga ciri khas dari yang level 2. Bagaimana dengan yang level 3? Nah, si level 3 ini sudah mengkombinasikan, jadi si project management dengan si proses software engineering-nya, itu sudah sama-sama didokumentasikan dan distandarisasi dengan baik. Dan tentunya 2 standar ini itu dijalankan dengan terintegrasi. Maksudnya terintegrasi, project management memandang kepentingan dari SDLC, dan SDLC juga memandang kepentingan dari segi project management. Kalau kalian kan sudah belajar RPL dulu ya, RPL punya misalkan anggaplah waterfall yang paling sederhana, mulai dari rekayasa kebutuhan sampai maintenance, seperti itu, tapi kita tidak pernah memandang itu sebagai bagian dari si project management. Karena sebenarnya project management itu adalah proses project-nya sendiri plus SDLC. Nah, kalau kalian tidak memandang itu sebagai sebuah kesatuan, kalian masih level 2. Tapi kalau sudah memandang itu sebagai sebuah kesatuan, maka kalian bisa disebut sebagai level 3. Tapi hati-hati ya, ini hanya statement singkat. Walaupun sekali lagi per level maturity ini akan punya standar dokumen, standar SOP yang harus dipenuhi, bagaimana kita menyatakan bahwa antara manajemen software, project management software-nya dengan SDLC-nya itu memang saling terstandarisasi dan terintegrasi. Nah, itu ada syaratnya, ada checklist-nya seperti itu. Nah, ini sangat menarik sebetulnya untuk dipelajari. Lanjut begitu dengan si level 4. Si level 4 itu dia sangat detail dalam menjaga si prosesnya, mengukur prosesnya. Jadi kalau tadi hanya mendokumentasikan, menstandarisasi harus begini. Sementara kalau level 4 ini ciri khasnya dia sudah melakukan pengukuran. Pengukuran ini bisa memanfaatkan matriks ataupun juga panduan yang ada di dalam si CMMI. Dan yang terakhir, ketika kita bicara, nah ini kan jadi gambarannya ini lingkaran pertama project management, ini SDLC, mereka terintegrasi, itu level 3, tapi kalau sudah dicatat,
dan pencatatan ini bisa saling mempengaruhi satu sama lain, nah itu udah masuk level 4. Di level 5, nah ini yang kita sebut level paling tinggi atau the optimizing level. Ciri khasnya adalah adanya standarisasi yang tadi kita sudah buat itu dilakukan secara berkelanjutan. Artinya bukan hanya untuk one by one project atau ad hoc saja, tapi dia bisa menjaga keberlangsungan project yang dilakukan dengan standarisasi tersebut, someday di kemudian hari itu bisa membantu untuk melakukan project lainnya, reusable, segala macam. Nah, itu juga konsep dari level 5. Kemudian apa kerangka kerja yang sudah dibuat itu memang bisa digunakan untuk menjaga keseragaman antara project yang satu dengan project yang lain. Nah, ini kalau sudah seperti ini perusahaan, dia berarti sudah menempati maturity level yang paling besar. Nah, itu konsentrasinya. Jadi, pada bahasa singkatnya adalah si MMI ini akan menghitung, akan mengukur sebuah perusahaan software, baik dari segi development-nya, ataupun juga nanti dari segi kapabilitas si struktur organisasi yang di dalamnya itu, untuk bisa dinyatakan diterima untuk menerima tender dari suatu perusahaan. Makin tinggi levelnya, berarti dia makin bisa dipercaya. Nah, untuk kasus yang Departemen Pertahanan tadi, memang membutuhkan yang level 5 baru dia boleh ikut tender. Tapi ada suatu permasalahan. Ada suatu permasalahan yang jadi unik di sini, bahwa si MMA ini kalah populer di Indonesia dibandingkan ISO. Ya, tadi sebetulnya dijelaskan ya, kendalanya bahwa yang namanya si MMA itu lebih ketat dalam hal menilainya, kemudian dia juga selain menyediakan SOP apa yang harus disediakan, jadi gini, perusahaan itu bikin sendiri SOP-nya, lalu dia ngebuktiin itu ISO. Saya udah ngejalani SOP ini dengan benar, lulus dia ISO-nya, tergantung ISO apa yang mau dinilai, security kah, atau misalnya reusability kah, atau apa segala macam, nanti bisa dibicarakan nanti. Nah, tapi kalau si MMI, ketika si perusahaannya udah punya SOP, dan SOP tersebut dijalankan dengan baik, dia sudah bisa dibuktikan, itu belum cukup. Dia punya lagi aturan tambahan yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan memenuhi suatu level maturity. Seperti itu. Oke. Itu sudah penjelasan saya, selebihnya sih hal yang S2 ya, saya tidak akan membahas lebih lanjut, ataupun juga bisa nanti dijadikan bahan untuk skripsi. Itu aja sih, Pak Alif, ada tambahan, Mangga? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit. Ya, putus-putus Pak Alif. Menambahkan atau melengkapi apa yang sebentar. Ya, gimana sekarang? Sudah jelas? Ya, sudah jelas Pak Alif. Oke, baik. Jadi kembali saya mencoba untuk melengkapi atau menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adam terkait dengan CMMI. Tadi terakhir tadi Pak Adam bilang terkait dengan masalah yang terjadi terkait dengan implementasi dari CMMI terutama di sini gitu ya. Nah, kenapa ya masih banyak di sini perusahaan atau organisasi yang jarang ya atau tidak mengimplementasikan standar baik ISO ataupun CMMI itu sendiri. Ya memang ada banyak hal, ada banyak alasan gitu ya, bahwa ya termasuk misalkan standarisasi, ya ini sebetulnya masalah sederhana seperti misalkan karena standar ini dalam bahasa Inggris, ya terutama misalkan entrepreneur atau misalkan startup yang memang dia baru berdiri dengan struktur organisasi yang kecil, terus juga ada anggapan bahwa standar dari luar itu tidak cocok untuk kondisi di dalam atau di lokal. Kemudian juga ada beberapa anggapan bahwa standar itu bisa membuat organisasi itu jadi apa ya istilahnya monoton dan membosankan dan hal-hal lainnya. Karena memang kalau kita telusuri implementasi atau ya penggunaan standar ini banyaknya memang perusahaan luar, bahwa kalau di luar itu kita bisa lihat yang mengimplementasikan standar seperti CMMI ini
yang di level 5. Jadi kalau CMMI di level 5 itu sudah sampai di optimizing, itu artinya si organisasi atau si perusahaan itu sudah berfokus. Jadi dia bukan lagi bukan lagi fokus di dalam, artinya bukan lagi fokus bagaimana membenahi proses gitu ya dan lain sebagainya, tapi sudah fokus bagaimana mereka berinovasi gitu ya. Mereka berinovasi, mengembangkan teknologi yang mereka punya, produk yang mereka punya secara berkelanjutan. Nah, ini ada banyak contoh perusahaan-perusahaan teknologi di luar gitu ya, perusahaan teknologi di luar ya. Kalau tadi Pak Adam bilang kalau di Departemen Pertahanan itu, kalau misalkan dia sudah level 5 itu, dia boleh ikut tender untuk pengadaan software pertahanan, misalkan untuk combat management system atau untuk apapun, karena dia sudah di level, karena memang CMMI ini juga datangnya awalnya dari sana gitu ya. Nah, standarnya awal ceritanya salah satunya. Nah, kemudian juga yang lainnya, kalau misalkan kalian masih ada yang apa istilahnya, yang bingung, kemarin kita bicara ada standar kemarin ISO gitu ya. Sekarang kita bicara CMMI. Nah, tadi Pak Adam juga sudah menjelaskan. Nah, ini saya sedikit menambahkan. Jadi kalau kita lihat dulu kesamaannya apa, hubungan antara CMMI dengan ISO standar. Jadi ini adalah sama-sama standar yang digunakan untuk menilai proses di suatu organisasi atau di suatu perusahaan. Ya, kalau misalkan kita melekat sebagai personal, misalkan ya standar itu kalau misalkan kita seorang misalkan network engineer. Nah, network engineer itu ada standarnya, misalkan yang bisa diakui secara internasional itu ada CCNA misalkan. Atau misalkan kalau kita bilang seorang database, orang yang paham database, misalkan Oracle itu ada OCP, misalkan ada OCA dan seterusnya. Nah, jadi anggap saja si CMMI atau ISO ini adalah sertifikasi di satu perusahaan. Nah, cuman bedanya tadi betul bahwa memang ada perbedaan mendasar adalah antara CMMI dan ISO itu terletak pada ketelitiannya gitu ya. Pada ketelitiannya. Jadi kalau ISO itu dia memberikan SOP ya, memberikan SOP. Nah, tapi apa yang kita tulis di dalam SOP itu bisa jadi sesuai dengan persepsi masing-masing. Jadi kalau kita bicara bagaimana caranya memenuhi untuk misalkan standar maintainability misalkan. Supaya maintainability terpenuhi, maka apa saja yang perlu dilakukan, maka kita buat SOP-nya. Kita buat sendiri SOP-nya. Terserah kita punya persepsi, kita punya pemahaman dari referensi yang kita punya, kita untuk buat standar. Nah, tapi kalau intinya adalah bebas. Tapi kalau di CMMI, jadi ISO itu tidak mengatur sampai ke detail apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai standar tersebut. Nah, kalau di CMMI itu, misalkan contoh. Jadi selain SOP, maka bagaimana SOP itu dikerjakan, itu diatur di dalam CMMI itu. Contoh misalkan untuk ketika kita melakukan requirement analysis, nah itu juga ada beberapa poin, misalkan pernyataan si requirement yang harus dicatat, gitu kan, dikonfirmasikan ke si penggunanya, kemudian bahwa si requirement itu harus disetujui oleh kedua pihak, dokumennya ada, panduannya ada, dan itu harus terpenuhi. Nah, jadi ini bicara terkait dengan ketelitiannya saja, gitu ya. Nah, jadi ya kalau boleh dibilang, kalau misalkan satu perusahaan dia bisa memenuhi ISO standar, belum tentu CMMI-nya terpenuhi. Tapi kalau misalkan dia satu perusahaan memenuhi standar CMMI di level tertentu, nah bisa jadi si ISO-nya pun standar si ISO-nya sudah terpenuhi, karena di dalamnya ada beberapa standar dari si ISO yang kita bisa tarik kalau dia memenuhi si standarnya tersebut. Ya, mungkin itu saja yang sedikit saya tambahkan. Ini saya hanya meng-highlight apa sih CMMI itu hubungannya dengan ISO yang kemarin juga saya bahas, dan ini kan juga sama-sama standar ya, yang digunakan untuk ya standarisasi yang kalau CMMI itu lebih detail di prosesnya. Nah, tadi dari level-levelnya, level 1 yang paling dasar, artinya kalau memang kita baru membangun organisasi gitu ya, baru membangun perusahaan, bisa jadi kita masih ada di level 1 itu.
sampai terus berkembang sampai mendapatkan si maturity di level 5. Mungkin itu aja Pak Adam dari saya, Pak Adam. Sip, terima kasih banyak Pak Alif untuk tambahannya. Ini pertanyaannya langsung ajukan saja di sini ya, karena kita tidak bisa buka LMS dulu. Jadi mangga yang sudah menaruh pertanyaan di LMS bisa bertanya langsung di sini. Punten untuk dinyalakan videonya bagi yang belum menyalakan juga karena sudah masuk ke sesi diskusi. Silakan, ada pertanyaan? Kayaknya kalau di LMS ada beberapa sih kalau di LMS. Iya, tadi saya cek ada, cuma belum nyala ini LMS-nya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tadinya mau memberikan self-reflection hari ini. Nah, cuman ya karena saya belum bisa mengakses LMS, ya saya belum bisa tambahin self-reflection aktivitasnya. Nanti dicek kembali saja, saya akan upload di siang. Cuma saya kasih tahu aja isinya ngapain sih ya. Jadi untuk self-reflection kali ini, kalian diminta untuk melihat 5 level yang ada di CMMI. Kemudian tolong sebutkan 2 hal saja per masing-masing level yang harus ada ketika si perusahaan tersebut ingin dikatakan memenuhi si maturity level tersebut. Jadi misalkan level 1, kira-kira ada dokumen apa yang harus disediakan atau apa aturan yang harus disediakan. Tidak harus dokumen ya, karena tadi saya bilang bisa aturan, bisa dokumen, bisa artefak, bisa rambu-rambu, seperti itu. Saya minta per level 2, cukup 2 saja. Sehingga kalau dituliskan di dalam Microsoft Word ataupun juga dalam text editor, itu tidak lebih dari 500 kata. Yang namanya self-reflection harus bisa dikerjakan under half hour ya, Mas Alif ya. Jadi harus setengah jam, di bawah setengah jam atau 1 jam lah maksimum. Ya. Nah, karena saya melihat ada beberapa orang yang di self-reflection ini ujung-ujungnya kalau dibikin pasrah nggak ngerjain, jadi mulai minggu ini saya wajibkan mengerjakan. Walaupun sekali lagi tidak dinilai. Dan kehadirannya saya ambil dari self-reflection. Jadi bukan lagi dari slide. Paham ya? Jadi kalau mengumpulin, saya kasih waktu kan seminggu tuh sama Pak Alif, kasih waktu seminggu hari Kamis depan di jam yang sama di jam 7.30 atau 7.15 kita akan tutup, nanti tergantung di LMS-nya saya pasang di jam berapa. Ya kalau tidak mengerjakan sampai jam segitu berarti dianggap minggu ini tidak hadir. Jadi rekap data hadir baru bisa dilakukan di akhir minggu nanti. Itu aja sih. Paham ya? Dan tenang aja, self reflection itu saya dan Pak Alif buat dengan singkat, padat, dan pasti berguna. Jadi bukan tugas yang apa sih nggak dinilai ya, terus gue ngerjain buat apa gitu. Ya sebetulnya kan untuk pemahaman kalian juga sih gitu. Artinya kita juga ya, maksudnya kami juga di sini menjelaskan ya pengennya sih diskusi apa adanya. Jadi memang muncul pertanyaan. Tapi diskusi kan nggak ada yang berani nanya ini. Nah itu makanya gitu kan. Nah kan muncul dari pertanyaan dari hati gitu kan. Wah ini apa sih, ini gimana. Nah, itu kan enak kita ngobrolnya gitu. Sama lah kayak pertemuan-pertemuan yang lalu lah gitu ya. Ya. Banyak yang bisa dibahas. Sekali lagi, 1 level cukup 2 ya. Jadi minimum 2, maksimum 2. Udah, ini nggak ada minimum 2, maksimum 10. Nanti yang nilai 10 lebih bagus. Atau nggak dinilai. Ini cuma buat nambah hasanah kalian, biar kalian paham apa yang kami jelaskan ke kalian. Itu aja intinya. Dan believe me, ini cuma setengah jam juga udah beres. Kalau kalian memang sudah punya dokumennya. Kalau belum punya dokumennya, berarti sembari nyari dan sembari belajar sejam lah. Paling lama kalau misalnya Pak saya nggak terlalu ahli membaca cepat, ya udah berarti sekitar 1-2 jam seperti itu. Saya udah ukur waktunya. Jangan dibaca semua dokumennya ya, nggak akan beres itu 1 semester dokumennya. Tugas saya mah cuman ngelihat 2 ya gitu aja. Saya nggak minta berlebih. Nah minggu depan libur ya, karena kan cuti bersama, jadi kita libur dulu. Tapi kelas kita nggak libur. Jadi nanti silakan pelajari dulu software quality assurance yang sudah nanti kami upload ke LMS dan akan kami buka nanti sehabis listrik lagi servernya nyala. Nanti tolong dicek, dibaca, tapi nanti belajar mandiri dulu minggu depan di rumah masing-masing. Nanti kita bahas CSG-nya di 2 minggu lagi dari sekarang. Kebayang ya? Oke, sehabis itu
beres ya, Pak Alif ya? Atau ada lagi? Saya agak lupa. Habis SG itu UTS kan, kalau nggak salah? Kalau nggak salah UTS ya, habis itu masuk ke tes. Oh, belum Software Matrix dulu, coy. Oh iya, Matrix. Coy, gue sampai kelepasan. Matrix. Iya, ini ada Matrix dulu ya. Matrix. Oke, Software Matrix. Nah, ini ahlinya Pak Alif nih, Software Matrix. Jadi nanti saya bagian menjelaskan Software Quality Assurance, kemudian Pak Alif nanti akan yang lebih utamanya menjelaskan yang Software Matrix. Itu di pertemuan minggu depan ya? Minggu depan tuh Matrix berarti kalau nggak salah. Matrix. Minggu depan masih Matrix dulu, jadi Pak Alif dulu. Tapi kan karena kita libur, kita buka dulu materinya, Pak ya? Ya. Jadi nanti pas pertemuan di Kamis depannya, Pak Alif bisa langsung menjelaskan overview 10 menit seperti biasa dan kemudian diskusi. Ya. Aja sih intinya. Oke. Kalau dari saya cukup, dari Pak Alif ada tambahan, Pak? Cukup. Oke, berarti kalau sudah cukup, saya rasa berarti perkuliahan hari ini sudah bisa ditutup. Terima kasih banyak sudah hadir. Sehat selalu. Selama liburan saya sarankan stay at home supaya nanti masih bisa terjaga kesehatannya. Ingat, tugas kalian utamanya belajar, jadi pastikan tubuh kalian selalu sehat untuk bisa belajar. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.